kelompok 6 ingin mensimulasikan tentang pembelajaran harian. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Ibu Kristina. Saya Nadia Putri. Saya Farid Mailani. Saya Salam Solihah. Dan terakhir ada Asep Nasruddin. Silakan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu ya biar lebih semangat, oke? Oke. Sama-sama ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Udah bersemangat-semangat. Pasti kalian udah pada makan ya? Udah pada makan belum? Udah. Wah, sama nih, persis banget. Ibu sekarang tuh mau ceritain tentang kalian nih. Kalau misalnya kalian makan, minum, pasti kalian bakal sehat ya kayak sekarang ya. Sehat-sehat ya Sela. Nah, sekarang nih Ibu mau ngejelasin nih tentang perkembangan kalian. Kenapa kalian sudah sebesar ini? Kalau nggak kenapa, masa tiba-tiba langsung besar gitu aja nggak mungkin ya. Pasti kalian harus adanya permulaan dulu kayak dari bayi. Nah, terus pas kalian bayi, kalian tumbuh menjadi umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah, kalian tuh menjadi taman kanak-kanak. Tapi awalnya Ibu mau menjelaskan tentang bayi. Nah, dulu kalian menjadi seorang bayi. Nah, seperti ini. Dulu tuh kalian masih lucu-lucu tuh, ya kan? Ada bayinya, warnanya biru kayak kurung kita, biru ya semua. Nah, ini namanya bayi ya. Ibu tempelin sini. Ini namanya bayi. Nah, bayi ini dia itu pas kita itu di kandungan orang tua 9 bulan. Nah, setelah 9 bulan sini. Nah, sini ya, anak-anak kelihatan tidak? Kelihatan. Oke, ini bayi namanya. Jadi kita itu dulu dikandungkan oleh orang tua dari umur 0 sampai 9 bulan. Nah, setelah kita lahir, habis itu kita menjadi seorang bayi. Nah, waktu bayi kita itu dikasih susu gitu, ASI dari orang tua, ya kan? Nah, kayak minum susu, terus kayak makan sayur-sayuran yang bergizi, ini bayi. Nah, seperti aku jauhan ya. Nah, ini bayi ya. Nah, oke. Nah, situ. Unitnya kelihatan? Kelihatan. Nah, pas sudah bayi, dia menjelang adanya waktu. Nah, dia itu pasti adanya tumbuh berkembang lagi menjadi usia yang namanya tuh usianya 2 tahun sampai usia 5 tahun. Nah, ini usia 2 sampai 5 tahun ya. Jadi usia 2 sampai 5 tahun Berarti ya muridnya ya? perkembangan. Rajin banget, makasih ya Sela. Iya, sama-sama, Ibu. Nah, habis itu dia itu waktu umur 4 sampai 5 tahun tuh TK. Nah, TK dia itu kayak les TK dan berkembang lagi. Tapi setelah dia TK, dia itu di TK itu suka main di taman sama teman-temannya. Tuh. Wah, pernah TK ya, pasti kalian seneng banget pasti TK ya. Ini TK taman bermain. Nah, ini taruh sini ya. Nah, setelah itu pas kalian TK, pasti kalian masuknya SD, SMP. Nah, di sini siapa yang SD-nya masih diantarin sama orang tua? Nah, dengan diri, rajin. Nah, pasti kalau udah SD, pasti SMP. Nah, SMP itu bajunya ini biru putih. Ya udah SMP kan, kayak sekarang kalian masih SD ya. Nanti kalau kalian udah SD nih pakai baju merah putih, nanti kalian menjadi pakai bajunya itu biru putih. Pasti kalian lebih seneng banget udah menjadi remaja. Ini anak SMP ya. Ini SMP. Kita taruh sini ya. Iya, Bu. Nah, kalau kalian sudah SMP, pasti kalian itu bakal yang namanya belajar. Kalau udah SMP kalian tuh SMA. Nah, kalau udah SMA kalian tuh lulus sekolah. Dalam lulus sekolah itu kalian bisa memilih antara kerja atau kuliah. Nah, tapi lebih baiknya saran ibu adalah bekerja sambil kuliah. Itu adalah ingin bisa membuat kalian menjadi lebih mandiri lagi. Nah, yaitu kalau misalnya laki-laki dia bisa bekerja. Nah, setelah dia sudah bekerja, sudah sukses, dia menjadi seorang ayah. Nah, di sini kalau yang laki-laki menjadi ayah ya, kalian akan menjadi seorang ayah, itu seperti ayahnya. Tuh. Nah, tetapi kalau misalkan yang perempuan, dia akan menjadi seorang ibu. Nah,
Kalau ini yang melahirkan kalian, sama nanti kalian juga akan melahirkan anak-anak kalian seperti ini ya. Iya. Jadi nanti kalian akan seperti ini. Kalian akan menjadi seorang ibu menggendong anak gitu ya kan? Iya. Ini ayah. Kalian akan menjadi suami kalau yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan kalian akan menjadi seorang istri, akan menjadi seorang ibu ya untuk anak-anak kalian. Peliharaan nah seperti ini. Tuh, kalian akan menjadi seorang ibu, seorang ayah kalau yang laki-laki. Asep ya? Ya. Nah, saya kameramen. Terus habis itu kalian akan menjadi seorang kalian punya anak-anak nih, anak-anak kalian ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Setelah itu kalau ada yang suka sama kucing atau anjing, kalian bisa punya peliharaan tuh. Kalian bisa punya visi misi kehidupan kalian, tentang apa namanya kehidupan kalian berapa tahun nanti ya akan datang. Nah, kalau sekarang mah sekolah dulu ya anak-anak. Nah setelah itu pasti kalian akan menjadi seorang kakek nenek tuh. Kalian akan menjadi seorang kakek nenek di sini. Ini ada kakeknya, ini ada neneknya. Kalian akan menjadi masa tua kalian di sini. Nah setelah yang namanya masa tua, kalian pasti yang namanya umur tuh nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau misalkan ternyata tuh kalau misalkan udah umur pasti akan yang namanya meninggal. Nah meninggal itu kalian pasti akan adanya di alam akhirat. Itu teman-teman, anak-anak. Ya. Ini namanya berkeluarga ya. Nah, itu adalah banyak sekali variannya ya. Kalian menjadi bayi, kalian bayi sampai kalian tua, ya kan? Nah, itu saja yang dari Ibu sampaikan. Sekarang dari sini kalian paham? Ada yang ingin bertanya? Siklus kehidupan kalian ke depannya? Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang makhluk hidup. Salah satu makhluk hidupnya yaitu, coba kalian bisa lihat ini. Ini apa, Yunita? Tumbuhan ibu. Tumbuhan apa? Dan tahu pohon apa ini? Mangga. Tomat. Mangga. Coba Yunita. Belimbing. Nadia. Bimbing. Belimbing juga. Oke. Sekarang Ibu mau ngasih tahu tentang belimbing ini. Belimbing ini sebelum dia menjadi besar, dia dahulunya adalah berupa biji. Ya, setelah dari biji kita taruh di tanah, nanti dia akan tumbuh. Oke, inilah dia salah satunya. Nah, sekarang Ibu mau mengajari tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Yang bagian utama adalah yang paling bawah. Coba, apa ini yang paling bawah? Akar, bener Sheila. Setelah dari akar dia akan ke atas. Apa ini namanya bagian yang atasnya akar ini, Nadia? Namanya pucuk. Batang. Ya, ini batang. Dan di batang ini ada tumbuhan yang berwarna hijau. Namanya apa, Sheila? Faras? Daun ibu. Daun, pinter. Setelah itu kemudian dia ada apa ini, Yunita? Ini yang pink-pink ini, bunga. Bunganya, jika sudah tumbuh bunga, ini menandakan bahwa pohon ini sudah besar karena dia akan menghasilkan buah. Setelah menjadi bunga, dia akan berubah menjadi buah. Nah, ketika buahnya ini sudah dewasa, sudah matang, kita bisa mengambilnya. Oke, ini adalah bagian dari bunga. Nah, ini adalah salah satu bagiannya. Tumbuhan itu adalah sebagai makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga membutuhkan apa agar kita bisa tetap hidup? Air. Apalagi makanan. Nah, makanan diperoleh dari yang namanya akar. Akar inilah yang menyerap makanan yang kemudian disalurkan ke batang, ke pohon, dan ke semuanya. Kemudian dia juga butuh sinar matahari agar dia dapat melakukan dia akan menjadi tumbuh. Apa yang terjadi jika tidak ada sinar matahari? Tidak bisa menghasilkan klorofil. Tidak bisa menghasilkan klorofil. Yang kemudian akan menjadi
tumbuhannya akan menjadi Mati. mati dan layu. Layu dulu baru mati. Ya. Oke, itu saja dari Ibu tentang tumbuh. Ini Ibu akan menjelaskan tentang makanan hewan. Jadi hewan itu makanannya dibagi. Ada yang herbivora, ada yang karnivora, dan ada omnivora. Ya, lanjut. Jadi Ibu akan menjelaskan, Ibu hari ini akan menjelaskan satu aja, yaitu tentang herbivora. Ada yang tahu nggak herbivora itu hewan yang makan apa aja? Tidak tahu. Oke, kasih tahu ya. Farah tahu nggak? Tahu nggak tahu Ibu. Iya, nggak tahu. Dara? Nggak tahu, Bu. Tidak. Ibu tahu ya, herbivora itu hewan yang makan tumbuh-tumbuhan. Apa aja sih hewannya? Ada yang bisa contohin nggak? Beruang. Beruang? Enggak, beruang itu makannya ikan. Oh, salah ya Bu. Ulet. Ulet. Oh iya, ulet bisa salah satunya. Nih Ibu ada beberapa contohnya ya. Pertama, ada tahu nggak nih hewan apa? Panda. Panda. Ada yang tahu makanan panda? Tahu. Apa? Dia itu makannya bambu. Iya betul, panda makannya bambu. Bambu, makanya panda disebut herbivora. Selanjutnya ada apa ini? Marmut. 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 Marmut makannya apa? Wortel. Oh, sayuran. Sayuran. Iya betul. Ibu ditempel aja biar kita bisa lihat. Iya. Kelihatan. Iya, tadi marmut makannya wortel. Sayur. Ada selanjutnya ini. Kelinci. Iya, kelinci. Ada tahu makanan kelinci apa? Wortel. Kelinci itu termasuk Kangkung. Iya, termasuk herbivora karena kelinci bisa makan wortel, kangkung, bayam, dan lain-lain. Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Yunita. Tadi Ibu Yunita menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu tidak? Binatang. Makanan. Ya, makan apa ya? Makan sayur. Itu disebut apa? Nggak tahu. Herbivora. Herbivora. Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang hewan karnivora. Apa sih yang disebut dengan hewan karnivora? Ada yang tahu? Makan. Hewan Iya. karnivora saya makan apa? Iya, Daging. Oke, hewan apa sih yang mau makan daging? Itu macan. Nih, Ibu punya contohnya apa? Macan. Macan. Kenapa macan bisa memakan daging? Apa ada ciri-cirinya? Punya tarik. Iya. Jadi Giginya tajam. salah satu ciri-ciri dari hewan karnivora ialah mempunyai gigi taring di depannya. Jadi dia bisa merobek makanan karena dagingnya cukup keras ya. Jadi dia bisa merobek. Dan sini Ibu mempunyai contohnya lagi. Ibu nggak ditempel. Oh iya, sebentar. Gambarnya Bu yang ditempel. Nih ya, Ibu tempel ya. Iya. Ini contoh-contoh hewan karnivora. Dan ini ada lagi, siapa yang tahu? Beruang. Beruang. Iya, beruang termasuk pemakan daging. Semacam. Dan ini ada lagi apa? Kucing. Kenapa kucing bisa disebut dengan hewan karnivora? Karena dia makannya ikan. Taringnya tajam. Oke, selanjutnya selain ada hewan herbivora, hewan karnivora, dan yang ketiga ada hewan omnivora. Apa sih yang disebut dengan hewan omnivora? Makan apa aja? Kalau manusia, termasuk tidak manusia. Iya. Masuk. Tapi dia tidak bisa terklasifikasikan oleh makhluk binatang ya atau Hewan. Hewan. Oke, di sini Ibu mempunyai contoh hewan-hewan yang pemakan omnivora. Ada yang tahu ini gambar apa? Ayam. Ayam. Ayam pemakan apa? Iya beneran. Beras. Beras. Kemarin aku lihat dia makan gabus. Biji-bijian masuk gak? Masuk. Masuk. Jagung. Makan ulat juga. Oh Makan corong. Makan daging juga. Makan Iya. iyak. Lu makan Makan kelabang juga. banyak tuh makannya. Makanya nggak adanya busung. Berarti omnivora rakus ya. Oke, di sini Ibu mempunyai contoh lagi nih apa? Burung. Burung. Kenapa Burung sih elang. bisa disebut dengan hewan omnivora? Karena
Dia Makan apa makan saja. Ya. Contohnya apa? Bisa Jagung. apa? Jagung. Contohnya burung apa yang bisa makan segalanya? Burung gereja. Oh iya, burung gereja. Makan nasi, makan sayur. Burung elang masuk gak? Enggak. Dia Dia makan masuk kelinci doang. Oke, berarti dimasuk ke hewan? Ada yang omnivora, ada yang Ada yang omni, ada yang karnivora. Oke, berarti nggak semua burung bisa termasuk dengan omnivora atau karnivora ya? Iya. Nah, satu lagi, Ibu mempunyai gambar? Ikan. Bukannya ikan termasuk hewan karnivora, kok bisa disebut dengan omnivora? Ibu kan lele makan itu, makan sayur. Tapi tidak semua ikan bisa disebut dengan omnivora ya. Ada Iya. yang memakan apa? Dan hiu. Iya, ada yang cuma memakan bagian dari karnivora aja, nggak semuanya. Oke. Yang back dulu. Oke, sampai sini penjelasan dari Ibu. Hai Bu. Jadi kita hari ini udah belajar apa aja nih? Ada yang tahu nggak? Tadi kita Manusia. ya, Hmm. hewan. Ya. Binatang. Apalagi ayo. Tumbuhan. Macam-macam makan hewan. Iya, itu bisa jadi. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa hari ini kita udah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup itu ialah makhluk yang mengalami pertumbuhan, perkembangan, kematian. Tapi kalau untuk tanaman dia akan mengalami pelayuan dulu ya. Iya. Untuk buah-buahan dia akan mengalami pembusukan. Selain itu, pada jenis hewan kita dapat menyimpulkan jenis hewan itu ada 3: pemakan segala, tumbuhan, dan daging. Mereka memiliki ciri-ciri khusus. Tadi kan udah dijelasin kan. Nah, dari makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia. Yang kedua Hewan. tumbuhan. Nah, pada makhluk hidup mengalami siklusnya. Yang pertama ialah makan, Butuh dia makanan ya, Bu. Ya. Butuh minum. Butuh minum dan butuh bergerak juga. Oh. Nah, tumbuhan juga bergerak mengalami fotosintesis. Nah, setelah itu dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Punya anak ya, Bu? Punya. Makhluk hidup itu. Punya tumbuhan pun punya. Pohon pisang ada. Ada anaknya. Iya. Ada jantungnya. Ada hewan juga ada, ya kan? Manusia ada. Kenapa meja tidak makhluk hidup? Karena meja itu benda mati, dia tidak bisa bergerak kecuali kalau kita yang menggerakkannya. Dia makan nggak, Bu? Enggak. Enggak ya. Berarti dia nggak mati. Ya, jadi pada intinya makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Oh, baik, Bu. Jadi dari sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Ibu. Ya. Nah, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu yuk. Iya. Ayo, ini tak pimpin doa. Iya. Amin. Ya. Terima kasih, Bu Sheila. Sama anak-anak. Dadah. Sekian simulasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.